Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah metodologi penelitian, Bapak akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah tersebut. Yang pertama, ketentuan umum dulu. Sesuai dengan instruksi rektor bahwa untuk semester ganjil 2020-2021 itu perkuliahan itu dilaksanakan secara daring. Khusus untuk di Universitas Andalas, perkuliahan daring kita itu kita laksanakan pada platform e-learning. Jadi semua materi perkuliahan yang berisi aktivitas-aktivitas perkuliahan kita itu akan Bapak siapkan pada halaman e-learning. Kemudian untuk mengelola e-learning nanti, saudara-saudara bisa login pada halaman e-learning dengan alamat URL-nya itu Faperta Unan e-learning Faperta Unan ICID. Kemudian untuk login, saudara gunakan user dan password yang sama dengan portal akademik kalian. Kemudian setelah login di halaman e-learning, silakan dicari jurusan budidaya perkebunan, kemudian dipilih semester ganjil 2020-2021. Kemudian di dalam folder itu nanti kalian akan cukup banyak mata kuliah di dalamnya, cari nanti mata kuliahnya itu metodologi penelitian. Nah, kemudian setelah menemukan mata kuliah tersebut, kalian enroll, lakukan save enroll dengan menggunakan passwordnya itu Metil Kampus 3. Kemudian setelah saudara-saudara semua login di halaman e-learning, maka kalian akan masuk pada halaman perkuliahan metodologi penelitian. Di halaman metodologi di halaman e-learning itu Bapak telah menyiapkan beberapa aktivitas perkuliahan. Yang pertama itu sistematika pelaksanaan perkuliahan. Di sistematika pelaksanaan perkuliahan itu nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan perkuliahan kita pada pertemuan tertentu gitu. Kemudian yang kedua, di dalam itu nanti Bapak akan melengkapi dengan fitur attendance, data hadir. Jadi khusus untuk fitur attendance itu Bapak sudah siapkan untuk 14 kali pertemuan. Kemudian pastikan bahwa saudara-saudara nanti hanya mengisi pada hari tanggal di mana kuliah itu dilaksanakan. Jangan diisi di luar jadwal perkuliahan. Kemudian setelah saudara-saudara mengisi daftar hadir pada fitur attendance, berikutnya Bapak juga menyediakan fitur deskripsi materi. Jadi pada fitur deskripsi materi di sana Bapak uraikan. Yang pertama itu adalah pokok bahasan, kemudian yang kedua itu ada sub pokok bahasan ya di dalamnya, kemudian ada tujuan instruksional dari pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak juga masuk kita ke bagian penyampaian materi. Maksudnya aktivitas yang ketiga ya pada halaman e-learning itu adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi Bapak menggunakan ada dua metode. Yang pertama nanti menyampaikan materi itu dengan video. Jadi semua bahan ajar metodologi penelitian itu sudah Bapak siapkan dalam bentuk video. Kemudian video itu sudah Bapak upload ke YouTube, nanti saudara bisa akses. Kemudian yang kedua, penyampaian materi itu juga Bapak laksanakan dengan menyiapkan bahan ajar, formatnya itu dalam bentuk PPT atau PDF. Kemudian nanti bahan ajar itu bisa saudara baca langsung di halaman e-learning atau saudara bisa mendownloadnya. Setelah penyampaian materi, aktivitas perkuliahan kita di halaman e-learning itu dilanjutkan dengan forum diskusi, ya, forum diskusi. Jadi pada forum diskusi nanti silakan saudara menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan materi, baik materi yang Bapak sampaikan dalam format video ataupun materi yang Bapak sampaikan dalam format bahan ajar ya, PPT. Sampaikan semua yang dalam, bisa dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Kemudian pada forum diskusi tersebut kalian juga bisa saling bertanya jawab. Mungkin ada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan dan ada mahasiswa lain yang mungkin
mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, saudara bisa menjawabnya. Kemudian nanti semua pertanyaan yang muncul pada fitur forum diskusi tersebut akan Bapak jawab pada pertemuan tersebut. Bagian akhir dari aktivitas perkuliahan yang Bapak cantumkan pada halaman e-learning itu adalah latihan gitu. Jadi untuk meningkatkan pemahaman, jadi pada setiap pertemuan itu Bapak akan melakukan evaluasi dengan memberikan berbagai bentuk latihan. Kemudian pada beberapa pertemuan nanti juga Bapak akan memberikan tugas ya, memberikan tugas. Itu sistematika tampilan kuliah di halaman e-learning ya, singkatnya seperti Bapak sampaikan tadi, mulai dari yang pertama itu nanti di halaman e-learning itu akan dibagi dia ke dalam 7 pertemuan ya. 7 pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7. Kemudian pada satu pertemuan itu nanti terdapat beberapa aktivitas perkuliahan, mulai dari penjelasan deskripsi perkuliahan, yang kedua itu attendance ya, mengisi daftar hadir, kemudian yang ketiga itu menyampaikan materi dalam bentuk video ataupun dalam bentuk membaca bahan ajar, kemudian aktivitas yang keempat itu saudara-saudara mengerjakan latihan, kemudian aktivitas yang kelima itu saudara mengerjakan tugas ya. Itu untuk pelaksanaan perkuliahan kita pada secara daring melalui platform e-learning. Kemudian untuk jadwal kita pelaksanaan perkuliahannya itu sesuai dengan jadwal yang sudah diterbitkan oleh bagian akademik, yakninya hari Selasa setiap hari Senin jam 11.10 sampai jam 12.50 ya. Kemudian untuk saudara-saudara ketahui, walaupun perkuliahan kita laksanakan secara daring, akan tetapi selama proses perkuliahan tersebut Bapak akan mendampingi saudara-saudara semua ya. Kemudian untuk memudahkan komunikasi, kita akan membuat grup WhatsApp ya. Nanti di selama proses perkuliahan kita saling berkomunikasi melalui grup tersebut. Kemudian karena perkuliahan kita ini daring, tentu banyak kendala ya. Kemudian mengevaluasi juga dari pelaksanaan perkuliahan daring yang pada semester genap ya 2019-2020 kemarin. Salah satu kendalanya itu mulai dari masalah yang paling klasik sekali, masalah jaringan. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki perangkat untuk bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkendala hal-hal teknis seperti ini ataupun kendala-kendala non teknis, silakan dikomunikasikan sebelum perkuliahan kita laksanakan. Kita berharap kalau saudara-saudara menyampaikan jauh-jauh hari, kita bisa mencarikan solusinya. Kemudian yang terakhir, ini penting, bahwa untuk semester ini khusus pada mata kuliah metodologi penelitian, Bapak tidak akan memberikan lagi ujian remedial ya. Walaupun memang ada ketentuan dari universitas bahwa di akhir semester itu diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan remedial. Akan tetapi ketentuan tersebut diserahkan kepada dosen. Apakah dosen yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan remedial atau tidak. Nah, untuk itu Bapak putuskan bahwa khusus untuk mata kuliah metodologi penelitian, Bapak tidak akan memberikan remedial. Berikutnya, ketentuan umum yang kedua itu tentang penilaian ya. Penilaian sebagai evaluasi dari pelaksanaan perkuliahan kita. Di sini Bapak akan menyampaikan ada 4 komponen penilaian kita. Yang pertama itu ujian. Ujian kita nanti ada 2, ada UTS, ada UAS. Di mana untuk UTS dan UAS itu total bobotnya itu 50%. Komponen pertama. Komponen yang kedua itu adalah praktikum. Ya, praktikum itu total bobotnya itu adalah 30%. Komponen yang ketiga itu ada tugas. Tugas itu bisa dalam bentuk latihan, bisa dalam bentuk tugas rumah, bisa dalam bentuk kuis. Total bobotnya itu adalah 10%. Kemudian komponen penilaian kita yang terakhir itu adalah keaktifan, kemudian presensi, sikap ya, dengan total bobotnya itu adalah 10%. Berikutnya Bapak sampaikan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada selama proses perkuliahan untuk 7 pertemuan ke depannya. Sebelum Bapak sampaikan, Bapak informasikan dulu bahwa untuk mata kuliah metodologi penelitian ini nanti akan Bapak ampuh bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Yahir Wandi. Jadi untuk pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-7 itu Bapak yang akan mengampu. Kemudian pertemuan yang ke-8 sampai pertemuan berikutnya terakhir
itu akan didampingi oleh Bapak Dr. Insinyur Yahya Herwandi. Berikut pokok bahasan. Untuk pertemuan pertama, pokok bahasan kita itu adalah tentang pendahuluan ya. Pendahuluan di mana ada 4 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama itu adalah hasrat ingin tahu manusia, kemudian memperoleh kebenaran, perkembangan ilmu dan menentukan kebenaran. Kemudian yang terakhir itu adalah tugas-tugas ilmu dan penelitian. Pada pertemuan yang kedua, pokok bahasan kita itu adalah ruang lingkup metode penelitian. Nah, jadi untuk pokok bahas untuk materi ruang lingkup metodologi penelitian ini dia 2 pertemuan ya. Kita alokasikan waktu itu untuk 2 pertemuan. Jadi ruang lingkup metodologi penelitian bagian pertama kita laksanakan pada pertemuan kedua. Adapun sub pokok bahasan itu yang pertama itu adalah definisi dari metodologi, yang kedua itu ada sejarah penelitian, kemudian yang ketiga itu ciri-ciri penelitian, yang keempat itu guna, manfaat, dan tujuan penelitian. Kemudian sub pokok yang terakhir itu adalah hakikat dari penelitian. Berikutnya, pada pertemuan ketiga, pokok bahasan kita masih sama, yakni ruang lingkup metodologi penelitian, bagian yang kedua. Akan tapi sub pokok bahasannya itu, yang pertama kita fokusnya ke definisi dari penelitian, kemudian peneliti itu apa, kemudian sifat, sikap, dan perilaku dari seorang peneliti, kemudian ruang lingkup penelitian, dan sub pokok yang terakhir itu adalah etika penelitian. Lanjut kita ke pokok bahasan untuk pertemuan yang keempat, yakninya jenis-jenis penelitian ya, jenis-jenis penelitian. Kemudian pokok bahasan untuk pertemuan yang kelima itu yakninya prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian ini dialokasikan untuk beberapa pertemuan. Untuk pertemuan sebelum ujian tengah semester ini itu dialokasikan untuk 2 pertemuan, yakni pada pertemuan kelima, kemudian pada pertemuan yang keenam ya, yang keenam. Pada pertemuan yang kelima, sub pokok bahasanya itu adalah kita mulai dari sumber masalah, kemudian hubungan masalah dengan judul penelitian, kemudian jenis-jenis permasalahan, kemudian yang terakhir itu sub pokoknya itu adalah merumuskan judul ya. Pokok bahasan pada pertemuan keenam ya, pokok bahasannya itu masih tentang prosedur penelitian bagian yang kedua, yakninya tentang studi pendahuluan dan merumuskan anggapan dasar ya, merumuskan anggapan dasar. Sub pokok bahasannya itu mulai dari definisi dari studi pendahuluan, cara mengadakan studi pendahuluan, kemudian definisi dari anggapan dasar, dan bagaimana cara merumuskan anggapan dasar. Yang terakhir pada pokok bahasan kita pada pertemuan yang ketujuh masih prosedur penelitian ya. Bagian yang ketiga pokok bahasan itu adalah menyusun hipotesis ya, menyusun hipotesis. Sub pokok bahasannya itu adalah pertama itu peranan hipotesis dalam penelitian, kemudian yang kedua itu adalah jenis-jenis hipotesis, yang ketiga itu rumusan hipotesis, dan yang terakhir itu adalah pengujian hipotesis. Itu adalah pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh. Itu 3 poin utama dari kontrak perkuliahan kita. Tentu kita berharap pelaksanaan perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.